bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai dengan 22 berbunyi demikian. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dalam kesemuanya ini Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tentu kita semua yang hadir pada saat ini berduka, khususnya keluarga Tumpul yang kehilangan anak pertama kalau tidak salah. Ini merupakan pukulan yang cukup berat secara psikologis. Tetapi mari kita belajar dari satu tokoh ini yang namanya Ayub. Ayub ini ketika dia ucapkan hal ini, dia bukan dalam keadaan happy waktu mungkin tidak dapat duit. Tetapi di sini harta kekayaannya ludas habis. Dan ada anaknya 5 orang, lajang dan gadis. Itu meninggal seketika. Ini mungkin kita dalam posisi Ayub, saya pribadi mungkin saya bisa gila. Karena anak yang sudah besar, taunya meninggal dunia. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan di sini, dia katakan kepada Tuhan, aku datang dengan telanjang, aku pun kembali dengan telanjang. Tuhan memberi, Tuhan punya hak untuk mengambil. Tidak ada yang bisa protes. Dan Tuhan tahu yang terbaik untuk Ayub. Nah, hal ini juga tentu terjadi dalam kehidupan khususnya Pak Tumpul dan istri dan kita semua yang ada di sini. Ada satu pelajaran bahwa Tuhan yang memberikan anak ataupun apapun itu, Tuhan juga punya hak untuk mengambil, dan itu yang terbaik menurut pandangan Tuhan, bukan menurut pandangan kita. Nah, oleh karena itu di sini juga Ayub dalam kehidupannya memberikan sebuah teladan bagi kita bahwa apapun yang kita punya di dunia ini itu adalah titipan Tuhan. Kapan saja Tuhan mau ambil, tidak ada yang bisa protes. Di sini juga kita belajar bahwa hidup ini misteri. Ada yang lahir langsung diambil oleh Tuhan. Ada yang mungkin sudah lajang seperti anak-anak Ayub. Ada yang sudah menikah, ada yang sudah tua, renta, baru dipanggil oleh Tuhan. Nah, ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa hidup ini kita harus serahkan sama Tuhan. Saya mungkin jarang untuk ketemu dengan beliau dan ibu ketika ibadah karena saya sering keluar. Sebagai orang tua keluar terus ngeluyur. Jadi kurang kenal dengan keluarganya sendiri. Tetapi saya tahu bahwa beliau ini dalam kandungan seperti itu, tapi anak ini dibawa ke ibadah terus. Artinya apa? Anak ini walaupun belum lahir tapi sudah aktif cari Tuhan. Oleh karena itu dalam iman kita bahwa saat ini Tuhan ambil dan ada di pangkuan Tuhan. Amen. Ada di pangkuan Bapak Abraham. Amen. Seperti Lazarus. Amin. Amin. Nah, oleh karena itu tentu kita berduka Pak Tumpul. Tetapi anak kita ini sudah ada di pangkuan Tuhan. Amen. Boleh bersedih tapi jangan berlarut sehingga mempengaruhi perhatian Bapak kepada ibu yang baru juga dah. Beliau butuh perhatian Bapak lebih daripada sang anak kekasih kita yang sudah ada sama dengan pemiliknya sendiri dan dia tidak mengalami penderitaan. Ya, dia sudah terbebas sebelum mengalami penderitaan di dunia. Nah, ibu butuh Bapak dan Bapak juga harus pulih untuk kembali bekerja sebagai seorang karyawan di perusahaan karena perusahaan juga butuh Bapak, teman-teman butuh Bapak. Jadi kita berduka tapi marilah duka itu jangan terlalu dan saya percaya Pak Tumpul akan mampu, Tuhan mampukan untuk menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya. Nah, biarlah ini Bapak Ibu menjadi renungan singkat bagi kita. Dalam hal ini Ayub tidak menuduh Tuhan tidak berlaku apa? Tuhan adil. Ya. Andai kata
anak kekasih kita ini bedah lalu berhasil, kita tidak tahu apakah dia akan seperti kita atau mungkin menderita dengan hasil operasi. Dan Tuhan tahu, Tuhan berlaku lebih adil, dia panggil ke rumah Bapa di surga. Kiranya ini menjadi renungan bagi kita Bapak Ibu, bagaimana menjalankan hidup ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kembali kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Bahwa mereka pun akan menyusul. Demikian kita lihat anak kita mendahului, tapi besok-besok kita tinggal panggilan. Kita seperti orang yang beli tiket, ya, antri di loket, tinggal panggilan untuk kita terima tiket kita. Demikian jauh firman Tuhan, dan mari kita akan mengubur anak kekasih kita. Firman Tuhan katakan, dan dari debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Karena berasal dari debu tanah, maka kembalilah kepada debu tanah seperti engkau diambil dari debu tanah. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan bagi Bapak Ibu yang ingin untuk menabur bunga, boleh kita berikan waktu untuk menabur bunga.